Udah oke, kita bahas tugasmu yang kemarin. Dikit ya, cuma 3 nomor. Kira-kira Tapi ada yang, ABCN. ada yang kesusahan nggak? Iya, BCN. Ada yang dibingungin nggak? Yang mana tuh ya? Nomor 3 kayaknya. Agak bingung. Oke, kita bahas nomor 1 dulu kalau gitu. Ini berarti 1736, ini diubah ke, oh ini aku minta uraikan doang ya. Ya aman lah, ini gampang. Tinggal diuraikan berdasarkan basisnya. Terus ini ya dikali satu satu nol nol. Satu satu nol nol. Oke, terus ini juga tinggal dikali 8, diambil bilangan bulatnya. 0,6 C. Terus yang amin B 1254 3426. Komplemen 10 dari B berarti kan komplemen 9-nya kan berarti 6 5 7 hmm 7827. Komplemen 10 dari B berapa? Komplemen 10 kan berarti komplemen 9 ditambah satu. Komplemen 9-nya itu 6573. Berarti komplemen 10-nya itu 6574. Oh, ambil pen dulu. Ya enggak? Komplemen 10-nya berapa? Pengumuman 10 itu kan 9. Komplemen 9 ditambah satu. Bukan. Oh, Aku ambil pen dulu. halo, halo. Iya, ya. Halo, halo. Bentar ya. Oke. Eh, berarti kan bentar, PPT-nya aku buka dulu deh biar nggak lupa. Sistik yang kuliah satu. Nih, nih berarti berarti kan A minus B mana tadi? A minus B. A-nya kan 1254, Mm. B-nya ini 3426. Berarti gedean mana? A sama B gedean mana? Berarti kan A lebih kecil dari B ya. Terus kita cari komplemen 10 dari B. Komplemen 10 berarti kan komplemen 9 ditambah satu. Komplemen 10 dari B, komplemen 9 dari B berarti komplemen 9 dari 3426. Berarti 9 dikurangi 3 berapa? 6. 9 dikurangi 4 5. 9 dikurangi 2 7. 9 dikurangi 6 3. Ini komplemen 9 berarti komplemen 10 berarti komplemen 9 ditambah satu. Berarti 6573 ditambah satu. Berarti 6574. Ya enggak? Kayak ini. Berarti ini kan ini kalau ini kan A lebih gede dari B. Komplemen 10 dari B berarti kan ini kan berarti komplemen 9 dari ini berarti 9
Komplement 9 dari B. Komplement 10 dari B. Komplement, oh, oh ini disamain 0, 0, 2, 0, 2, 4, 5, 1. Berarti 9, 7, 5, 4, 8 ditambah 1 berarti 9. Paham nggak ini? 7, 6, 5, 7, 4 harusnya. Karena 6, 5, 7, 4. Karena ini kan komplement 9. Komplement 10 berarti komplement 9 ditambah 1. Berarti 6, 5, 7, 4. Berarti ini harusnya 6, 5, 7, Oh, 4. berarti itu 78. Terus kalau kita tambah berarti 4 ditambah, bentar, hapus. Oke, dihapus. Berarti ini 4. Berarti hasilnya 78, 7, 8 ya. Ini 4. Jadi 78, 7, 8. Terus 78, 78. Kok ini karena A itu lebih kecil dari B. Kalau kita lihat di teoremanya, karena A itu lebih kecil dari B, nah, karena A lebih kecil dari B, maka hasilnya itu komplement komplement dari penjumlahan tadi. Berarti komplement dari ini, komplement dari 78, 78. Komplement berapa? Kita lihat di sini. Berarti komplement R, berarti komplement 10 dari hasil penjumlahannya. Kayak ini kan dapatnya 57, 149. Berarti komplement 10-nya berarti dapatnya ini. Berarti kita komplementkan lagi ini. 78, 78 ini kita komplementkan lagi. Berarti komplement 10 dari komplement 10 kan berarti komplement 9 ditambah 1. Komplement 9 dari 78, 78 berarti 2, 1, 2, 1 tambah 1 berarti 21, 22. Terus tadi udah dikomplementkan, terus kita kasih negatif ya kan, dan memberikan tanda negatif. Berarti kita kasih negatif di sini. Berarti hasilnya minus 21, 22, 10. Ngeceknya kalau bener gimana ya, tinggal ini kan basis 10, berarti kan kita sebenarnya bisa kurangi secara normal kayak gini kan, 3, 4, 2, 6. Kita kurangi, kita balik dulu deh, 3, 4, 2, 6, 1, 2, 5, 4. Ini tinggal kita kurangin, berarti ini 2, ini 3, 4, 2, 6, 1, 2, 5, 4. Ini 12, 7, 7. Oh, salah ini berarti. Jumlahmu ada yang salah. Ini berarti bukan 7, 8. 4 ditambah 4 kan 8. 4 ditambah 4, 8. Kita bikin baru deh, kita bikin file baru biar nggak pusing. A itu 1, 2, 5, 4. B itu B itu 3, 4, 2, 6. 3, 4, 2, 6. Ditanya A plus B. Berarti yang pertama kita cari tahu hubungan A sama B. Berarti A lebih kecil dari B. Terus kita cari komplement 10 dari B. Komplement 10 berarti kan komplement 9 ditambah 1. Komplement 9 dari ke 4, 2, 6. Berarti 9 dikurangi 3, 6. 9 dikurangi 4, 5. 9 dikurangi 2, 7. 9 dikurangi 6, 3. Sampai sini ini nggak bingung kan, paham kan? Yang kemarin. Berarti 6, 5, 7, 3. Terus berarti kalau komplement 10 berarti ditambah 1. Berarti komplement 10 sama dengan 6, 5, 7, 3 ditambah 1. Berarti 6, 5, 7, 4. Nah, berarti tinggal kita tambahkan. Eh, ini
Ya, tinggal kita tambahkan. Ini minus ya. Yang ini soalnya minus. A minus B. Nah, caranya berarti kita tambahkan A. Berarti A tadi 1, 1, 2, 5, 4. Komplement 10 dari B tadi 6, 5, 7, 4. Tinggal kita tambahkan. Berarti 8, 2, 1, 5, 8, 7, 8, 2, 8. Nah, ini belum selesai karena tadi A lebih kecil dari B. Karena A lebih kecil dari B, maka kita komplementkan lagi komplement 10 dari hasilnya. Berarti komplement 10 dari 7, 8, 2, 8. Berarti komplement 9 dari 7, 8, 2, 8 ditambah 1. Komplement 9-nya itu berarti 9 dikurangi 7, 2. Kurangi 8, 1. Kurangi 2, 7. Dikurangi 8, 1. Tambah 1. 21, 72. Terus tinggal kita kasih negatif. Berarti hasilnya sama dengan negatif 21, 72 basis 10. Cara pembuktiannya gimana? Karena ini kan basis 10. Kita bisa langsung kurangi secara manual. 3, 4, 2, 6. Berarti kalau 3, 4, 2, 6 dikurangi 1, 2, 5, 4. Ini dapat 2, dapat 7, ini dapat 1, ini dapat 2 minusnya. Berarti terbukti. Hasilnya 21, 72. Ada yang dibingungin? Nyari komplemennya misal. Hmm. Jadi komplemen 10 berarti kan komplemen 9 ditambah 1. Ingat-ingat basis, basis kan dibaratin R. Berarti kan kalau komplemen R berarti komplemen R min 1 ditambah 1. Jadi kalau Hmm. basisnya itu 16 berarti komplemen 16 sama dengan komplemen 15 ditambah 1. Itu berarti hasilnya 2 minus 21, 72. Terus 21, 72. Yang kedua berarti B min A. B min A berarti kalau B min A berarti 3, 4, 2, 6. Terus komplemen dari A berarti A kan 1, 2, 5, 4. Komplemen 10 dari 1, 2, 5, 4 sama dengan komplemen 9 dari 1, 2, 5, 4 ditambah 1. Komplemen 9-nya berarti berapa? 1, 2, 5, 4. Oh, berarti 5, 9 dikurangi 1, 8. 8, 9 dikurangi 2, 7. 9 dikurangi 5 berarti 4, 4. 9 dikurangi 5, 4, 5. kosong, Ditambah 1. Berarti 8, 7, 4, 6. 7, 4, 6. Jadi tinggal kita tambahkan tadi yang 3, 4, 2, 6. Jadi kita tambahkan sama ini B. Komplemen 10 dari A. Berarti tambahkan 8, 7, 4, 6. Ditambah dapatnya 2, 1, 7. Ini dapatnya 11, 1, 1. Berarti ini dapatnya 12. Nah, karena B itu lebih gede dari A, berarti di contoh syaratnya itu dia harus menghilangkan n carry-nya. Nah, ini berarti kalau lebih dari A lebih gede dari sama dengan B berarti ada n carry dan harus dihilangkan n carry-nya. N carry itu apa? Mm-mm. Ini kan 4 digit, 1, 2, 3, 4. Berarti yang dipakai ya 4 digit. Berarti digit lebihannya ini kita hilangkan. Bisa kita misalkan langsung kita kurangi kayak gini juga bisa. Dapatnya 21, 72. Ini hasilnya. Berarti kalau mau ngecek juga ya langsung 3, 4, 2, 6 kita kurangin aja langsung 1, 2, 5, 4. Dapatnya 2, 7, 1, 2. 2, 1, 7, 2. Berarti A min B itu sama B min A hasilnya sama tapi B min A min B itu dia dapatnya negatif karena A lebih kecil dari B. Kayak pengurangan. 12.
Nah, ini hasilnya harusnya ini sama ini itu sama. Tapi ini negatif, ini enggak. Karena eh, dia kan Hmm, angkanya sama, B sama A. Gitu. Clear ya? Atau masih dibingungin buat nyari komplemennya? Misal ada angka 3 4 5 7. Ini basisnya 10. Nah, kalau aku mau nanya komplemen 10-nya berapa? berarti kan C9 plus 1. Terus 9 plus 1. Jadi 9-nya berarti 9 berarti dari 3 4 7 enam 6 enam 5 4 4 2 2. satu. Berarti 6 5 4 3. Oke, aman berarti. Tugasnya berarti aman. Oke, nanti ini diingat-ingat lagi cara perhitungannya. Oke, Ya. berarti kita lanjut ke materi sidik pertemuan kedua. Ini agak susah dikit jadinya mungkin kalau nggak selesai semuanya nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin ke minggu selanjutnya. Ini kita akan belajar aljabar boolean sama gerbang logika. Pertama kita akan pelajari terkait bit paritas, parity bit. Jadi di sini tuh ada paritas genap sama paritas ganjil. Aku zoom dulu. Nah, tujuannya itu dia tuh untuk mendeteksi error suatu bit. Jadi bit tuh misal ada ini nggak bisa dicoret. Oh, bisa dicoret nggak ya? Aku yang di ini aja. Aku yang dua. Oh ya di sini aja. Sini berarti dia misal ada 1011. Nah, ini tuh bisa kita kasih error deteksi bit paritas. Jadi cara ngitungnya itu kan satu itu kita anggap true, jadi satu kita anggap true. Jadi kita itu hitung jumlah nilai satunya. Nanti ada paritas ganjil, ada paritas genap. Jadi kita tambah 0 sama satu. Kalau paritas genap itu berarti ditambahkan 0 jika jumlah bit satu itu genap. Genap. Kalau bit satunya itu ganjil berarti dia ditambahkan satu. Jadi misal 1011, kita tambahin eh, jumlah satunya, eh ya kita jumlah bit satunya berarti satu ditambah satu ditambah satu berarti ada tiga. Berarti karena jumlahnya tiga berarti kan ganjil, jadi kita tambahkan satu bit satu. Biasanya nambahnya itu di setelah ini satu satu terus satu. Nah kayak gini. Terus misal 1010, ini kan berarti satu tambah satu berarti kan genap hasilnya, berarti kita tambahkan 0 di belakang 0. Itu untuk paritas genap. Kalau paritas ganjil berarti ditambahkan bit 0 kebalikannya. Kalau jumlah bit satu itu ganjil ditambahkan bit satu, kalau jumlah bit satu itu genap. Jadi kamu tinggal ngafalin salah satu aja. Misal kamu ngafalin paritas genap, berarti genap kan berarti kalau satunya genap ditambah nol, kalau satunya ganjil ditambah satu. Berarti paritas ganjil itu dia kebalikannya. Kalau genap itu ditambah satu, kalau ganjil ditambah nol. Berarti kalau genap tadi 1011 itu tambah satu, berarti kalau ganjil 1011 ditambah nol. 1010 tambah ke satu. Jadi misal 110011. Terus aku mau nyari paritas genapnya. Berarti nanti ditambah berapa? Paritas genap berarti Ditambah berapa? ditambah bit 0 jika jumlah bit satu adalah genap. Berarti tambah 0. Nol. Berarti berapa jumlah bit satunya di sini? 4. Ya, karena 4 berarti dia genap ditambah 0. Berarti gampang lah ini. Tinggal ditambah 0 sama satu. Jadi ini ada contoh kodenya, binary kode. Ini binary code-nya. Terus ini ada paritas genapnya, ada paritas ganjilnya. Kalau ini 0 semua, jadi ditambah 0. Kalau
ganjil berarti kebalikannya. Berarti kita lihat kalau genap itu pokoknya ganjilnya itu kebalikannya gitu. Jadi terus kalau ini berarti satu tambah satu, 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 ini dua berarti genap nol, satu berarti satu. Kalau ini berarti ya kayak gini lah. Bisa dilihat sendiri. Set, paritas. Mm-mm. Terus habis itu kalau satu 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 berapa? Apanya? Paritasnya maksudnya. Ya, paritasnya. Genap. Genap berapa? Nol apa satu? Kenapa? Nol apa satu kalau genap? Tambahin nol. Nol ya. Kalau ganjil berarti satu. Oke. Mm-mm. Terus lanjut kita ke kode Hamming. Jadi kalau kode Hamming itu dia digunakan untuk menambahkan bit paritas. Ini juga kayak error deteksi. Jadi si paritas ini tadi itu kita terapin buat masuk ke penerapan kode Hamming. Jadi kode Hamming tuh salah satu yang terkenal tuh namanya ada Hamming 7,4. Jadi semisal kita tuh ada 4 bit kode, itu kayak tadi misal 1011, itu kita kasih 3 bit paritas, misal 100 di depannya untuk menandakan ini tuh udah kita kasih deteksi error gitulah. Jadi 100 ini dia tuh sebagai bit paritas yang 4 angka terakhir ini dia bit data bit datanya. Nah, penulisannya jadi kayak gini. Jadi ada B1, B2 sampai B7 ini tuh buat nentuin bit posisi ke I, berarti kalau B3 berarti itu bit posisi ketiga. Terus penulisan paritasnya tuh kayak gini. Berarti paritas satu, paritas 2, B1, paritas 3, Mm. D2, D3, D4. Jadi kalau misal ada 10 11 ini kan berarti D1, D2, Halo, D3, D4. Terus paritasnya misal kita dapat 101, berarti halo. penulisannya P1 berarti satu, nol, D1 berarti satu, paritas 3 berarti ini satu, nol, satu, satu. Nah, kita lanjut ke contohnya. Contohnya ini. Barusan macet, Kak. Oh iya dah. Iya. Nah, dari sini ya. Jadi penulisan itu kayak gini. Berarti kan ada data satu, ada data dua, ada data tiga, ada data empat. Terus nanti itu kita dapetin paritas satu, paritas dua, paritas tiga. Nah, penulisannya berarti paritas satu, paritas dua, data satu, paritas tiga, data dua, data tiga, data empat. Nah, terus ini ada contoh soalnya. Bentar, aku tinggal bentar ya. 3 menit. Oke.
Beda, kita lanjut tes-tes suruh masuk ya. Nah, berarti em, kita tulisin berarti misal B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Berarti nanti ada B1, B2, berapa? D1 ya, D1, P3, D2, 1, 2, urutannya Pak, 1, 2, nggak urut, bentar, susah nanti. Di B1 ini urutannya P1, B2 ini urutannya P2, B3 ini urutannya D1 ya, D1, B4 ini P3, B5 ini P4, B6 ini P5. P2, P1, kok D2. Duh, P-nya sampai 3 doang. Ini berarti D2, D2, D3 sama terakhir berarti D4. Nah, berarti kalau aku nyebutin bit keempat itu berarti posisinya siapa? B4 berarti posisinya P3. Ya, berarti paritas ketiga. Oh, berarti Atas kalau D2, D2 berarti B5. Bit kelima. oke, D2 berarti B5. Berarti kalau misal ada soal kayak gini, BCD-nya itu 1001. Berarti ini tuh D1, D2, D3, D4. Nah, ada rumusnya kayak gini. Rumusnya ada P1, P2, P3. Nah, P1 itu dia itu bakal ngecek bit ketiga, bit ke satu itu kan P1. Dirinya sendiri ya, dirinya sendiri. Berarti dirinya sendiri, terus ini ngecek 3, 5 sama 7. Berarti 3 itu D1 ya, D1, 5 itu D2, 7 itu D4. Berarti kalau 10, 11, 1001, D1-nya berapa? Hmm, berarti kan satunya D1, terus eh D1-nya berapa? D1-nya 1, Itu D2-nya 0, D3-nya nah, 6, D4-nya 1. D4-nya, D3-nya 0, D4-nya 1. Berarti kalau di sini berarti kan dia ngecek 3, 5, 7. 3, 5 sama 7. Berarti 3 itu B3 itu D1, ya kan? Bit ketiga, bit kelima itu D2, sama bit ketujuh itu D4. Berarti dia ngecek 1, 0 sama 1 ya. Kayak gini. 1, 0 sama 1. Nah, ngeceknya berarti dia jumlahin kan satunya ada berapa, berarti 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 2. Karena dia paritas genap, ingat tadi genap, karena genap dan hasilnya ini genap, paritas genap tadi genap, hasilnya itu genap, maka dia dikasih 0. 0 ya. Hmm, bentar Kak, Nah, berarti mau tanya, itu hmm, kok bisa 1? Maksudnya kan apa bukannya kalau ngecek itu 3, 1, 3, 5, 7. Berarti kan ini bit ke satunya kan 1. Nah, bit keduanya bit ke 2. satunya, Hah? Bit ke satunya kan P1 kan. Bit ketiganya kan 0. Terus bit ke limanya berapa berarti? Kan nggak Bit, tahu. Emang bit udah di... kelima kan ini kan bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. B ini loh, ini B ini bit. Nah, bit ini direpresentasikan oleh ini. Berarti B1 itu P1, B2 itu P2, bit 3 itu D1, bit 4 itu P3, bit 5 itu D2, bit 6 itu D3, bit 7 itu D4. Berarti kan ini dikasih ini kan berarti ini D1, ini D2, ini D3, ini D4.
Berarti kan kita udah dapat D1, berarti bit 3 ini udah dapat kan. Terus D2, Hmm. D2 berarti kan bit 5 udah dapat. D3 berarti bit 6 dapat. D4, bit 7 dapat. Berarti kan kita mau nyari P1, P2, P3. Berarti kita mau nyari bit 1, bit 2, bit 4. Ya kan? Berarti Oh iya rumusnya. iya iya. Ya, rumusnya berarti P1. P1 itu dia berarti ngecek bit ke 1 berarti dirinya sendiri. Terus dia ngecek bit 3, bit 5, bit 7. Berarti bit 3, bit 5, bit 7. Berarti D1, D2, D4. Berarti 1, 1 tadi berapa? 1, 0 sama 1. Ngecek dengan cara paritas genap. Karena di soalnya disuruh paritas genap. Berarti kan 1 Berarti ditambah 0 ditambah 1. Berarti kan 2. Karena 2 genap dan paritas P1 genap, maka 0. Gimana? berarti kan gini, karena dia itu paritasnya genap, jadi kan tambahin nol. Berarti jadinya, kok itu nolnya di depan, Kak? Nah, ini simpen dulu ya. Ini simpen dulu. 0. Dapat 0 ya. Kita lanjut nyari P2. Berarti P1 udah dapat ya. Sampai sini paham belum nyari P1-nya? Kalau nyari P1-nya doang, paham belum? Udah paham belum? Enggak, belum. Masih bingung. Di mananya? Kan itu P1, katanya P1 untuk mengecek bit ke 1357. Hmm. Nah, sedangkan ke situnya P1 itu kan dimulai dari P1, P2, terus bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang di sini kan yang diketahui kan D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 0, D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 1. Hmm. Berarti kan ini nggak ada. Nggak ada apa. Cuman diketahui B3, B berapa? B5, B B6 sama B7 doang. Yang lainnya nggak diketahui. Terus Berarti yang kita kan satu itu nyari gimana cara? P1, P2 sama P3 kan. Ya, Nah, makanya nyarinya itu dengan cara kita ngecek pakai rumus ini. Kalau kok P1, D3-nya nggak dikasih Hah? situ? Kok D3-nya nggak dicantumin ke ini P1. P1 itu tambah Karena nol? ini, Harusnya kan satu tambah nol, satu, satu tambah nol tambah satu. Kok itu karena cuman segitu? ini rumusnya P1 itu dia ngecek bit ke 1, 3, 5, sama 7 doang. Oh Dia nggak iya, ngecek ding, bit 6. benar-benar. Ya Oh kan? iya. Makanya 1, 0, 1 doang. Oh iya, oke, oke. Dapatnya genap, maka P1 itu 0. Kita simpan di sini ya. P1 itu 0. Hmm. Nah, kita simpan. Berarti kita tulisin tadi P1-nya 0. Terus ininya kita dapatnya D1 kan udah dapat kan tadi 1. Ini 0. Ini 0. Ini 1. Terus sekarang kita nyari P2. P2 berarti kan dia ngecek kedua kan dirinya sendiri. Terus berarti 3, 6, sama 7. Berarti 3 kan D1. 6 itu D3. Terus 7 itu D4. Berarti 1, 0 sama 1. Berarti 1, 0 sama 1. Ditambahkan nilai satunya berarti dapatnya 2. Karena genap juga berarti P2-nya 0 juga. Berarti ini 0. Aman? Oke, oke. Aman kah? Aman-aman. Oke. Terus berarti sekarang P3. P3 berarti ngecek bit ke 4 ini dirinya Benar-benar sendiri. Hmm? P1 itu nol gara-gara ini kan udah genap. Jadinya kalau genap, bukannya genap itu, Genap oh karena genap itu ditambahkan nol ya? paritas genap. Karena paritas genap itu dia berarti ditambahkan 0 Nol. karena Oh, kalau jadinya cuma dia P1-nya nol. Hmm. ya Oke. P2-nya berarti 0 juga karena sama-sama genap. Terus Ya, tiganya P3-nya, berarti P3 itu 4, 5, 6, 7 berarti 5, 6, 7 kan berarti D2, D3 sama D4 berarti 0 tambah 0 ditambah 1 berarti ganjil berarti P3-nya itu 1. 1 berarti di sini ya. 1. Nah, 1 oh berarti oke. Oke. didapatkan P1-nya itu P1, P2, P3 itu didapatkan 001.
Sedangkan D1, D2, D3, D4 itu 1001. Nah, penulisannya berarti kan tadi P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4. Berarti kita tuliskan P1 berarti 0, P2 0, D1 berarti 1, P3 berarti 1, D2 0, D3 0, D4 1. Berarti hasilnya 0 0 1, 1 0 0 1. Begini. 0 0 Hmm. 1, 0 0 1. Nah, coba aku kasih contoh biar kamu paham. Coba kamu kerjain BCD-nya itu dikasihnya 1101. Tulisnya aja. Satu, BCD-nya berapa, Kak? Aku tulis soalnya begini, paritas ganjil dengan paritas ganjil eh, apa tadi soalnya, dengan paritas ganjil, oh iya, kode BCD. binary code ya, distribution 1101 dikodekan menjadi, dah coba.
Udahkah? Bentar Kak, saya lagi mikir. Oke. Udah. Udah. Mm-mm. Kalau Ah, Caca ini P1-nya tuh berarti kan hasil landingnya dulu kita. Hasilnya berapa? hasil endingnya dulu. 1 0 1 0 1 0 1. Pokoknya Satu, P1-nya itu 1, P2-nya 0, P3-nya 0. nol, satu gini ya berarti ya. Berarti P1-nya didapetin dari bit ke 357. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti bit ketiganya berarti 1, bit ke limanya berarti 1 ya, 1, bit ketujuhnya berarti 1, berarti 1 tambah 1 tambah 1 dapatnya 3. 3. Berarti paritas Ganjil. satunya sama dengan berapa? 1 karena paritas ganjil. Hmm. Keduanya berarti 367, berarti 3 6 7 1 0 1. 2 berarti 0. Ya. Terus P3-nya berarti 5 6 7 1 tambah 0 tambah 1 dapatnya 2. 2. P3-nya berarti 0. Berarti penulisannya P1 P2 P1 P2 D1 P3 D2 D3 D4. Berarti 1 0 1 0 1 Oke, aman berarti gampang lah ya. Oke. Hmm. Berarti kode Hemi aman, easy lah, centang. Nah, kita lanjut ke aljabar boolean. Ada aljabar, ada boolean. Kalau kita ingat boolean kan berarti dia punya dua nilai doang, kalau nggak satu nol, kalau nggak true ya false. Berarti kita bakal ngotak-ngatik tuh, kira-kira si boolean ini bisa kita apain aja, jadi kita pakai aljabar. Nah, yang digunakan untuk operatornya itu cuma dua sebenarnya. Kalau nggak plus ya kali gitu, kalau nggak plus berarti dia pakai kali, perkalian. Nah, itu ada postulat. Postulat itu berarti kayak teorema, teorema yang udah teruji. Ada yang namanya tertutup, berarti eh, ini ya contoh penjumlahannya, berarti X tambah Y nanti menghasilkan suatu nilai, X kali Y menghasilkan suatu nilai Z. Nah, si X sama si Y-nya ini pasti kan opsinya kalau nggak nol ya satu, bisa X-nya nol, bisa X-nya satu, Y-nya bisa nol, satu. Nanti kalau di penjumlahan dua nilai boolean hasilnya juga pasti boolean juga, kalau nggak nol ya satu, kayak gini juga. Terus ada elemen identitas. Kalau X ditambahkan dengan nol itu sama dengan 0 tambah X juga. Jadi berlaku sifat komutatif ya. X tambah 0 sama dengan 0 ditambah X. Sama dengan X. Berarti X ditambahkan 0. Aku buka di yang bisa dicoret-coret. Ini, oh ini.
X tambah nol itu sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Berarti kalau misalnya X-nya itu, misal X-nya itu 1, berarti 1 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Terus 0, misal X-nya 0, berarti 0 ditambah 0 ya sama dengan 0. Jadi 0 itu kalau menambahkan suatu nilai, dia itu nggak mempengaruhi nilai tersebut. Ya kayak eh, biasa, angka biasa lah, penjumlahan biasa. Berarti 0 nggak mengaruhi, nggak ngubah nilai. Terus sekarang pakai perkalian, sama aja. Kalau tadi 0, berarti kalau saat dikalikan 1, dia itu nilainya nggak, tapi malah nilainya itu malah dia komplemennya. Jadi X dikalikan 1 itu sama dengan 1 dikalikan X. Hasilnya itu X komplement. Jadi misal X-nya itu 1, 1 dikalikan 1 sama dengan, eh, oh enggak, ternyata kira komplement. Ternyata X doang ya. Iya, Nah, berarti 1 dikalikan 1 ya sama dengan 1. Berarti kalau 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Jadi ini tuh gampangannya ya. Kalau plus itu dia tuh ibaratnya mirip OR. Plus itu mirip OR. Jadi kalau X di-OR-kan dengan nilai false, hasilnya ya X itu sendiri. Berarti true, misal 1 di-OR-kan dengan 0. Berarti kan hasilnya 1. 0 di-OR-kan dengan 0, hasilnya kan 0. Berarti 0 nggak merubah. Nah, kalau kali itu kayak N. Berarti 1 di N-kan 1, hasilnya 1. 0 di N-kan 1, hasilnya 0. Jadi mirip kayak gitu. Berarti 1 ditambah 0, X tambah 0 itu hasilnya X itu sendiri. X dikalikan 1 itu hasilnya X sendiri. Itu namanya elemen identitas. Karena buat identitas dari si X itu. Ada yang plus, ada yang kali. Terus ada sifat namanya komutatif kayak tadi. Jadi bisa dibalik-balik, X tambah Y sama dengan Y ditambah X. X didotkan dengan Y sama dengan Y di dot X. Dot, dikalikan dot X. berarti cuman ada dua ini ya Kak. Dua apa? Operasi. Kayak pertambahan, ya dua operasi Nah, kayak pertambahan sama peralihan doang. Kalau kayak ya, pengurangan sama pembagian nggak ada ya? nggak ada. Sifatnya jadi Oh, cuma dua. Jadi gampang. Tapi tidak semudah itu. Nah, nanti di dua itu nanti bakal dikembangin juga. Ada yang namanya, ini juga sifatnya mengandung distributif. Berarti X didotkan atau dikalikan Y plus Z, berarti bisa dikali masuk satu-satu, berarti X dot Y tambah X dot Z. X tambah Y kali Z berarti X plus Y dot X plus Z. Jadi ini nyebutnya dot ya, bisa kali bisa dot gitu. Karena dot kan titik. Terus komplement, berarti komplement iya. kan sebaliknya. Berarti X ditambah komplemennya hasilnya 1. Terus X dikalikan komplemennya hasilnya 0. Jadi kan kayak tadi yang aku bilangin, plus itu kan identik dengan OR, dot itu identik dengan N. Berarti ini, berarti X diorkan dengan X. X aksen hasilnya itu 1. Berarti kan misal X-nya itu 0. Misal X sama dengan 0. Berarti X aksennya kan 1. Kebalikannya. Berarti Iya, 0 kita orkan empat dengan 1. Hasilnya satu. 1. Jadi yang penting nilai X sama kebalikannya. Kalau kita orkan itu hasilnya pasti 1. Nah, kalau dot, berarti kan dia N. Pakai dan. Berarti X Hmm. kita N, kita dotkan dengan X aksen hasilnya 0. Jadi misal X-nya itu 0, X aksennya itu 1, berarti kan identik dengan dan titik 0, kita N kan dengan 1, pasti hasilnya 0 karena dia mengandung 0. Misal Hmm. 1 N 0, berarti kan kalau N tuh, kalau ada nolnya pasti dia hasilnya 0. Kalau OR, kalau dia ada satunya pasti hasilnya 1 kayak gitu. Ini berarti fungsi komplement. Dia dikalikan atau dijumlahkan dengan komplemennya atau nilai sebaliknya. Terus nanti pada himpunan B paling sedikit ada elemen X sama Y. Jadi kalau mau himpunan bilangan boolean berarti nilainya itu ya operasi, berarti minimal ada dua dua nilai yang bisa kita operasikan, entah itu X, nah itu X aksen, nah itu Y. Jadi X tambah X ini enggak termasuk operasi boolean karena dia mempunyai dua nilai yang sama. Berarti supaya dia termasuk berarti dia kasih aksen. Ini berarti kan operasi dua hal yang berbeda. Ini baru Iya. untuk Hmm. operasi boolean.
Terus ini ada operasi logika tadi, berarti ada AND, ada OR, ada inverter, ada buffer. Berarti N itu tadi berarti dia kan direpresentasikan dengan dot. Jadi kalau diibaratin F1 berarti X didotkan dengan Y. Nah ini ada bentuk gambaran rangkaian logikanya. Jadi rangkaian logika ini nanti kita gunain buat menggambarkan hubungan suatu operasi logika gitu, operasi boolean. Ini biasanya digunain buat sebenarnya kalau kamu tahu oh, chip atau prosesor itu sebenarnya dia tuh pakai operasi logika juga. Jadi ada N-nya, ada OR-nya. Tapi kan kalau chip sekarang misal di laptop i7 itu kan udah mengandung berat bermiliar-miliar operasi logika. Nah, yang paling sederhana misal kamu tahu Arduino nggak? Microcontroller Arduino. Nggak tahu. Itu tuh Kayak dia gimana? tuh juga mengandung operator logika di dalam pemrogramannya. Kayak gini. Biasanya buat robotik gitu, IoT. Misal kita buat pakai robot line follower, terus robot apa? Robot remote control kayak gitu. Dia pakai gini. Nah, itu Oh iya iya iya, tahu tahu tahu. dia Oh tuh itu juga namanya apa? penerapan dari sistem digital. Dia menggunakan operator logika. Hmm, Terus berarti benar. N itu dia tuh direpresentasikan dengan dot dot product. Jadi dia di titik gitu. Berarti misal F1 berarti X didotkan dengan Y. Kalau OR berarti misal F2 berarti X dipluskan dengan Y. F2 itu bentuknya kayak gini. Kalau N itu kayak em, apa ini segi gini terus gini gitulah. Kalau OR itu dia kayak gini ngek ngek kayak gini. Ini berarti kita bisa buat misal ini X, ini misal ini Y, berarti ini X dikalikan Y, prosesnya di sini tuh namanya X kali Y, nanti ini hasilnya. Berarti ini inputnya, ini proses N-nya, ini hasilnya. Berarti ini X, ini Y, berarti ini kita N kita OR-kan, berarti di dalam sini tuh dia X plus Y, terus ini nanti hasilnya. Berarti misal 0 X-nya 0 Y-nya 1 berarti kita N kan dengan berarti X plus Y berarti hasilnya 0 N1 berarti 0 OR 1 berarti hasilnya nanti di sini itu 1 kayak gitu. Terus misal ini yang di atas ini berarti X-nya misal 1 Y-nya 0 berarti 1 N0 berarti hasilnya nanti 0 outputannya berarti 0 gitu. Terus ada inverter berarti inverter itu kayak komplement komplement berarti komplement berarti kebalikannya. Berarti misal F3 berarti langsung F3 itu sama dengan X aksen. Berarti misal di sini X, terus dia ada inverter di sini, tandanya itu segitiga, terus ada buletannya di ujung, berarti dia itu nanti hasilnya jadi X aksen. Berarti misal ada 0, masuk ke dalam inverter hasilnya nanti 1. Terus kalau buffer, berarti buffer itu cuma melanjutkan nilai yang udah ada, berarti ya tetap X. Kalau di sini X dikasih buffer, hasilnya ya tetap X. Nah, di sini ada tabelnya. Di sebelah kanan ada tabel. Jadi ada X, ada Y. Misal X-nya 0. X-nya 0, Y-nya. X-nya ini 0011, Y-nya 0101. Terus kita ada fungsi F1. F1 ini kan berarti N. Ini N. F2 ini berarti OR. F3 ini berarti inverter. Buffer. Inverter. Ini buffer. Mm-mm. Terus berarti N berarti X, N Y Nol berarti X kali berarti nol. 0 Nol. dot 0 berarti 0, 0 1 0, 0 Tambah berarti satu. 1. Berarti fungsi karakteristik N kan berarti dia cuma bernilai 1 kalau semua inputannya itu 1 gitu. Terus kalau karakteristiknya OR berarti minimal ada 1 berarti dia bernilai 1. Ini berarti 0 OR 1 berarti 1, 1 0 0, 2 OR 1 berarti 1. Kalau nggak ada satunya 0 semua berarti ya 0 ini. Ya ya ya. Kalau inverter berarti dia langsung diinverskan, dikomplementkan. Berarti F3 berarti komplement Balikannya. dari X. Berarti 0, 0, 0, 1, 1 jadinya 1, 1, 0, 0. Kalau buffer berarti ya tinggal tulis semua. 0 tetap 0. 0 tetap 0. 1,1, 1 tetap 1. Kayak gitu. Aman ya berarti ya. Ingat-ingat bentuknya. Kalau kayak gini tuh N, kalau gini OR, kalau gini inverter, kalau gini buffer. Inverter. Inverter tuh nama ininya apa? Kan ada bukan yang kayak X.
OR atau apa Oh, namanya? enggak, beda. Kayak Itu beda ada ya? di bawahnya lagi, dat. Nah, ini, deng. Oh, Kita baru ketemu yang ini operasi yang kamu sebutkan. XOR, hmm, NOR, XNOR. Ini lebih kompleks sedikit. Nah, ada namanya NaN, fungsi NaN. Jadi, NaN kan berarti N ditambah N. N-nya itu apa? Kepanjangan NaN, aku agak lupa. Kepanjangan NaN. Eh, N-nya itu apa ya? Perbedaan N dan N. Mm, mm, mm. Ada, kalau ya dah N N N N N N berarti N dari dia kata nan, nan berarti dari N ditambah N. N itu kayaknya not mungkin not N gitu. Jadi misal F5 berarti dia tuh X didotkan dengan Y. Jadi kalau kayak gini tuh udah otomatis dikali gitu. Jadi dia tuh dot gitu, tapi nggak usah ditulis. Jadi X dot Y, terus dia dikomplementkan. Berarti oh ya benar, berarti not N ya. N-nya tuh sebagai not, berarti not N. Jadi kebalikannya N. Berarti ini di N kan, terus dikomplementkan atau di inverterkan. Berarti dia tuh bentuknya kayak gini. Ini kan N kan, ini kan N. Terus dikasih ujungnya kayak gini, menandakan dia tuh di inverter. Kayak ini tadi kan, kayak ini. Kayak ini kan buffer nilai sebenarnya. Terus tinggal dikasih ujungnya kayak gini, berarti dia jadi komplemennya. Berarti N nan itu dia berarti not N, berarti N terus dikomplementkan, berarti X dot Y terus dikomplementkan. Terus ada NOR, berarti not OR, berarti OR ini kan OR terus dikomplementkan, dikasih bentuknya kayak gini. Set. Terus ada XOR atau exclusive OR, lambangnya tuh kayak gini, dia tuh bentuknya kayak gini, OR tapi dikasih depannya kayak gini. Nah itu perhitungannya X dot Y komplement Y aksen ditambah X aksen Y, X Y aksen ditambah X aksen Y. Terus X NOR berarti eksklusif, NOR berarti di NOR kan, terus di eksklusifkan berarti X Y, X dot Y ditambah X aksen Y aksen, X Y ditambah X aksen Y aksen, berarti ini kan XOR terus dikomplementkan begitu. Terus misal kita contoh, masuk ke contoh, ini ada contohnya tabelnya. Misal X0 Y0, F5 ini kan berarti NaN, F6 ini NOR, ini XOR, ini XNOR. X0, berarti 0 0, berarti NaN-nya berarti 0 N 0, 0 N 0 kan berarti otomatis 0, terus Oh, dikomplementkan berarti komplement. berikutnya 1. Terus F6 berarti 0 OR 0, berarti kan OR di OR kan sama-sama 0, berarti hasilnya 0, terus dikomplementkan berarti hasilnya 1. Terus masuk ke XOR berarti 0 0, kita tulis saja XOR-nya berarti 0 didotkan Y komplement, berarti Y kan 0, berarti komplementnya berarti 1, tambah X komplement berarti 1 didotkan Y berarti 0, 0 dot 1 berarti 0 ditambah 0 berarti 0 Hmm, or 0 berarti 0, hasilnya 0. Terus X NOR berarti X NOR itu XOR dikomplementkan, berarti XOR kan ini, berarti tinggal dikomplementkan, hasilnya 1. hmm, Terus misal ada contoh lagi 0 sama 1, X0 Y1, X0 Y1, berarti di no, nen kan berarti 0.1 dikomplementkan, berarti hasilnya 1. iya. Terus 0 XOR berarti 0 plus 1 dikomplementkan, hasilnya 0, Hmm, ya kan. Terus ya. eh, eh, ini XOR berarti 0 dikalikan Y-nya kan 1, berarti 0 ditambah X, X aksen berarti 1,
dikalikan dengan 1. Berarti hasilnya 0 plus 1. Berarti dapatnya 1. Ini 1 ya. Berarti X nornya berarti tinggal dikomplementkan. Jadi dapatnya ini. Nah, Aman? Tinggal ya, melihat rumus ini. Jadi kalau kayak gini tuh berarti didotkan ya. XY berarti X dot ya, Y. ya. Komplement kan artinya. Berikan kebalikannya. Terus Oke. berarti kita masuk ke teori dasar aljabar Boolean. Jadi tadi ada elemen identitas yang udah dibahas sebelumnya. Identitas itu kalau OR berarti dia ditambahkan 0 itu hasilnya tetap X. Kalau kalau N berarti dia dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap X. Terus ada komplement berarti kalau X di-OR-kan dengan komplemennya itu 1, X di N-kan komplemennya hasilnya. Terus ada yang tertutup berarti kayak tadi X ditambah X itu hasilnya tetap X. Jadi makanya tadi aku bilang operasi X sama dirinya sendiri itu dia nggak menghasilkan hasil baru. Jadi X ditambah X hasilnya tetap X. Berarti 0 dipluskan dengan 0 ya tetap 0. 1 plus 1 karena nilainya kan sama jadi tetap 1. Nah, berarti Ya. di N kan juga sama. 0 di N kan 0 hasilnya tetap 0. 1 di N kan dengan 1 hasilnya tetap 1. Terus kalau dipluskan dengan 1 berarti kan sifat karakteristiknya OR kan berarti kalau ditambah kalau ada minimal 1 berarti hasilnya kan 1. Sedangkan kalau karakteristik N kalau dia ada 0 1 pun hasilnya bakal otomatis jadi 0 gitu. Mhm. Terus ada namanya involusi. Jadi komplement kalau dikomplement lagi berarti nanti dia balik ke wujud asalnya. Berarti misal X Mhm. itu 0 berarti kita komplementkan 0 kan hasilnya 1. Kita komplementkan 1 balik lagi ke 0 gitu. Terus ada namanya Mhm. komutatif ya tinggal ini memenuhi untuk sifat komutatif. Untuk OR untuk N juga memenuhi. XY berarti YX. Terus asosiatif berarti X plus dalam kurung di sini kurungnya bisa kita pindah. Kayak gini Ya, kurungnya ya, bisa. ya. Distributif Mhm. berarti tinggal kita kali masuk. Terus ada namanya De Morgan. De Morgan berarti kalau kalau ada eh, perjumlahan X plus Y terus dikomplement itu sama dengan X aksen di dot kan Y aksen. Kita misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Terus misal 0 ditambah 1 dikomplementkan. Berarti 0 plus 1 kan 1. 1 komplement sama dengan 0. Terus berarti X aksen itu sama dengan 1 ditambah dikalikan 0. 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama. Jadi memenuhi X plus Y dikomplementkan itu sama dengan X aksen dot Y aksen. Terus gitu pula X Y aksen berarti X dikalikan Y aksen itu sama dengan X aksen diorkan Y aksen. X aksen plus Y aksen. Jadi berlaku Iya. sebaliknya. Kalau ada or dikomplementkan itu berarti bisa dikali masuk kayak seakan-akan komplement aksennya dikali masuk terus dari plus diubah jadi kali. Kayak gini juga dari kali diubah jadi plus. Terus ada namanya absorpsi, berarti X ditambah XY itu sama dengan X. Di X ditambah X dikalikan Y itu hasilnya X. Berarti misal X-nya ini tadi ya 0, Y-nya 1. Berarti X berarti 0 ditambah 0 dikalikan 1. Berarti hasilnya 0. Terus misal ini X dikalikan X plus Y hasilnya juga X. Berarti ini mirip kayak ini. Berarti X diorkan X N Y hasilnya X terus X terus di N kan dikali X di OR Y hasilnya juga X berarti misal 0 berarti 0 plus 1 hasilnya juga X 0 kayak gitu. Ini namanya fungsi absorpsi absorpsi. Nah, terus kita masuk contohnya di Morgan berarti eh, 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 ini berarti ada X ada Y. X ini N or terus dikomplementkan tuh sama dengan X aksen Y aksen terus kalau yang di N kan sama dengan X aksen or Y aksen berarti misal kita buktikan ya berarti kita buat X plus Y dulu berarti misal X 0 Y 0 berarti X or Y berarti hasilnya 0 terus dikomplementkan hasilnya 1 X aksennya 1 Y aksennya 1 X aksen dikalikan Y aksen berarti X aksen berarti 1 dikalikan 1 berarti hasilnya 1
X kali Y berarti 0 dikalikan 0 hasilnya 0. Terus X Y aksen berarti eh, ini diaksenkan berarti 1. Terus X aksen plus Y aksen berarti ini tambah ini hasilnya juga 1. Berarti ini sama. Berarti ini sama, ini sama, ini sama. Berarti ini sama dengan ini. Kayak gitu. Terus juga X Y aksen, X aksen, Y aksen. Ini juga yang ini sama dengan ini juga. Sesuai ini berarti sama sama sama. Ya. Itu namanya teori De Morgan. Terus kita masuk ke komplement fungsi. Komplement fungsi F berarti kan F aksen. Nah, berarti dia tuh fungsinya kebalikan dari fungsi F. Berarti kalau 0 menjadi 1 menjadi 0. Bisa juga didapatkan dengan menggunakan aturan De Morgan. Contohnya, jadi misal, jadi kan tadi kan eh, si paling simpelnya boolean kan berarti cuma satu gini, satu bit ditambah satu bit 0 tambah satu tambah 0. Nah, kita nanti bakal masuk yang namanya fungsi boolean. Jadi si fungsi ini dia menghimpun persamaan dari beberapa operator operasi boolean. Jadi kayak gini, misal f itu f sama dengan xy tambah yz aksen. Nah, terus kita disuruh mencari komplemennya. Berarti kita suruh nyari komplemennya, berarti f aksen itu kan f sama dengan xy tambah yz aksen. Nah, berarti kita bisa f aksen berarti sama dengan xy ditambah yz aksen dikomplementkan. Terus berarti kita bisa, ini kan berarti ini kan penjumlahan kan, penjumlahan terus diaksenkan. Berarti kita bisa pakai yang di Morgan tadi. Di Morgan tadi kan berarti misal x ditambah y aksen sama dengan x aksen y aksen. Berarti bisa kita terapin juga di sini. Berarti x y aksen y z aksen diaksenkan juga. Berarti hasilnya ini juga bisa masuk ke De Morgan yang x y aksen sama dengan x aksen plus y aksen. Berarti ini tuh x aksen plus y aksen dikali y aksen ditambah z aksen aksen berarti z. Hasilnya berarti kayak gini. Meng mengkomplementkan suatu fungsi. Bingung nggak di sini, atau aman? Ulang lagi sekali lagi ya. Z itu apa tadi? Hmm? Z itu tadi apa? Z ya ya variabel variabel z. Maksudnya Z itu kan kalau X kan mesti 01. Z itu apa? Kan boolean juga. Jadi ini tuh pasti nilai x tuh kalau nggak nol ya satu, kalau y kalau nggak nol ya satu, kalau nggak nol ya satu, ini juga kalau nggak nol ya satu. Kan namanya operator boolean. Jadi nilai entah x, entah y sama z itu pasti nilainya kalau nggak nol ya satu, nggak bisa selain itu. Jadi kita ulang ya. F itu xy ditambah yz aksen. Nah, kita mau nyari f aksen, berarti kita aksenkan keduanya, berarti kan xy ditambah YZ aksen diaksenkan. Itu kan. Berarti ini berarti kita bisa pakai teorema De Morgan. De Morgan kan tadi X plus Y kalau diaksenkan berarti kan sama dengan X aksen kali Y aksen. Terus X kalau didotkan diaksenkan sama dengan X aksen plus Y aksen. Berarti ini kita bisa ibaratin yang tadi persamaan pertama, yang persamaan kedua berarti nanti bisa kita X Y aksen dikalikan YZ aksen diaksenkan sesuai dengan ini. Berarti ini juga memenuhi teorema De Morgan yang ini ya. Berarti X aksen ditambah Y aksen dikalikan Y aksen ditambah Z aksen aksen kan berarti Z tuh. Selesai. Ini ketemu F aksennya. Nah,
ini udah nggak bisa kita apa-apain lagi soalnya dia udah bentuk yang ya udah sederhananya lah, udah sederhana kayak gini. X aksen plus Y aksen didotkan Y aksen plus Z ketemu. Berarti gitu itu buat remurkannya. Terus kita ada namanya fungsi boolean. Jadi fungsi boolean kan dia menghimpun beberapa variabel boolean kayak gini. Contohnya F1 berarti X Y tambah X aksen Z ditambah YZ. Atau misalnya aku buat F3 sama dengan, sebenarnya itu variabelnya boleh bebas, misal A, misal B, misal C, tapi normalnya itu yang dipakai itu X, Y, sama Z. Berarti misal aku bikin X, Y aksen ditambah X, Z ditambah Z aksen kayak gini. Nah, berarti bedanya sama matematika. Kalau matematika kan kita ngitung nilainya. Sedangkan kalau sistem digital ini kita ngitung operasinya. Berarti kita nyelesain bentuknya itu jadi sederhana mungkin tanpa perlu mengetahui nilai dari variabel ini berapa gitu. Makanya ya kita dikasih bentuknya gini doang variabelnya tanpa tahu ini tuh nol, ini x tuh 0 atau 1, y itu 0 atau 1 kayak gitu. Hmm. Kita pelajarin operasinya. Terus ini tuh ada tabel kebenaran. Berarti tabel kebenaran itu kita buat untuk mendapatkan, karena kan tadi kita nggak dikasih nilainya x, y-nya berapa kan, x, y, z-nya. Berarti kita buat tabel buat mendapatkan semua kemungkinan nilai dari x, y, sama z. Ya, jadi kan ada X sama Y kan bisa 0 sama 1, Y juga bisa 0 sama 1, Z bisa 0 sama 1. Berarti X itu bisa dua nilai, Y itu bisa dua nilai, Z bisa dua nilai. Berarti kom eh dua. Berarti kombinasi dari X, Y, Z itu ada berapa? Cara ngitungnya inget nggak? Kombinasi berarti satu C gitu dah. Satu C3 atau gitu. Tiga C1 apa gimana? Kayak Ya gitu. bisa begitu. Itu cara susahnya. Tapi cara gampangnya kan kan kalau dua variabel berarti kalau X sama Y doang berarti kan X X dua kemungkinan 0 0 sama 1, Y juga 0 sama 1. Berarti kan kombinasi X sama Y kan bisa 0 0 terus 0 1 1 0 sama 1 1 kan. Ada 1 2 3 4. Ada empat kemungkinan nilai. Berarti ini bisa didapatkan dengan cara 2 dikalikan 2. Nilai kemungkinan ini dikalikan dengan ini. Berarti kalau ada 3 variabel berarti 2 dikalikan 2 dikalikan dengan 2. Berarti nanti ada 8 opsi opsi nilai X, Y, sama Z. Berarti kita bikin Hmm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 nilai. Berarti 0,0,0, 0,0,1, 0,10, 0,11, 100, 101, 110, 111. Pas ada 8. Terus kita operasikan sesuai dengan contohnya F1. Misal F1 berarti X, Y, XY berarti 0,0 berarti hasilnya 0 ditambah X aksen Z. X aksen Z berarti 1,0 berarti 0 juga. Berarti ini 0, ini 0. YZ berarti Y dot Z berarti 0 juga. Berarti 0 or 0 or 0 berarti hasil F1 0. Terus misal kita mau masukin yang ini misal yang ini yang ini yang ini kita mau nyoba yang F2 berarti F2 berarti kan XY berarti 1,1 berarti hasilnya 1. Terus X aksen Z berarti X aksen berarti 0, Z-nya itu 0 berarti 0,0 berarti hasilnya 0. 1 tambah 0 berarti dapatnya 1. Oke, kayak gitu. Aman? Jadi ketika kita dikasih nilai, disuruh nyari kemungkinan nilai dari F, misal X tambah Y Z tambah XZ, jadi kan ada 3 variabel. Jadi kita bikin tabel Hmm. kebenaran untuk menulis semua kemungkinan nilai dari X, Y, sama Z. Tabel kebenaran X, kolom Y, kolom Z, terus F-nya tulisin di sini. Kalau ada 4 variabel gimana? Berarti misal W, X, Y, Z. Berarti ada berapa
kemungkinan. Berarti kan 2 dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 2. Jadi ada 16. Jadi nanti di sini 16 ya. tabel kebenarannya ada 16 baris. Kalau 5 V W X Y Z di 2 2 2 2 2 berapa? Kedua ya. Jadi ada 32 baris. Gitu. Iya, 32. Terus berarti kita aman ya berarti ya tabel kebenaran buat nulis semua kemungkinan dari X, Y, sama Z dari fungsinya dikasih. Terus kita masuk ke fungsi boolean. Kita belajar diagram logika yang tadi. Berarti ini aku pindah aja. Oh, itu diagram logika untuk menggambarkan eh, operasi dari fungsinya ini kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram logika. Berarti kita lihat dulu. Pertama itu kita baca dari kiri dulu. Berarti kita tuh baca dari ini. Berarti ada x dot y kan. X dot y berarti kita ingat-ingat bentuknya aku kopas dari tadi yang ini. Mm, 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 mm. Ini ya, operator logika aku kopas, aku taruh di sini. Nah, kayak gini. Berarti XY, XY berarti kan X and Y. X and Y berarti pakai bentuk yang kayak gini. Berarti kita gambar di sini misal. Kayak gini. Hmm, ini ada sumbunya, ada sumbunya. Ini X, ini Y. Jadi ini ada outputannya. Set. Terus X aksen Z. X aksen Z berarti X kan ini. Berarti kita buat lagi cabangnya di sini. Kita buat cabang ke bawah. Soalnya kan udah dipakai bawah sini. Terus kan kita mau extend. Berarti kita inverter. Kita kasih inverter. Jadi kayak gini. Set, set, set. Kasih ujungnya kayak gini. Set. Berarti ini udah ke inverter kan. Ini jadi X aksen. Terus didotkan dengan Z. Berarti kita bikin Z di sini. Misal Z. Kita dotkan dengan X. X aksen. Berarti kayak gini. Set. Ini ada outputannya. Terus ditambah YZ. YZ berarti Y di sini kita turunin misal ke sini set, terus Z kita juga bikin sini set. Nah, terus kita N kan lagi berarti kayak gini. Set set ini juga hasil outputannya. Terus penghubungnya masing-masing ini dia itu ini ada ini dia itu diarahkan masing-masing. Tiga tiga operasi ini diorkan lagi berarti hasil outputannya tadi kita orkan. Misal kita gini ya, ini set set terus kita orkan berarti kayak gini, set set. Nah, hasilnya kayak gini, ini outputannya set kayak gitu. Bentuknya nanti bakal yang bagusnya jadi kayak gini. Yang bagusnya berarti kayak gini, berarti x x sama y kita n kan, terus y x kita aksenkan, aksen terus di n kan sama z, terus y kita n kan sama z, nanti hasilnya kita orkan. Ini dikasih jendolan kayak gini jadi biar nggak bingung, biar nggak tabrakan, garisnya ini tuh ke bawah, ini tuh ke samping. Gitu. Berarti kalau misal kayak gini x y sama y, x aksen z, berarti kita hitung yang ini dulu satu-satu, yang apa, yang paling kiri berarti x y, berarti kita bikin x, kita n kan dengan y, berarti n itu bentuknya kayak gini, set lurus, terus x, jadi kita turun ini kasih jendolan ini bebas biar nunjukin kalau dia nggak tabrakan.
Sini X aksen, berarti kita bikin aksen ini, sama kita bikin Z, ini di N kan juga kayak gini. Terus hasilnya kita OR-kan sama yang atas. Set, di OR-kan gini. Dan gitu. Set, nah kalau hasil bagusnya jadi kayak gini. X sama Y di N kan, terus X aksen sama Z di N kan, nanti hasilnya di OR kan. Coba aku kasih soal, nanti kamu buat diagram logikanya. F sama dengan X aksen Y ditambah Y Z aksen ditambah X Y Z. Nah, gimana tuh? Silakan, coret-coret di kertas aja, Pak. Ini contohnya, ini logikanya. X aksen Y tambah YZ aksen ditambah XYZ. Nanti kirim lewat WA nggak apa-apa gambarnya. Hmm. Oh, saya kira lewat apa lewat begini mungkin kelihatan. Kertas aja. Iya Atau di mau kertas. coret-coret di Zoom. Ntar, yang penting gambar dulu ininya. Hmm. Berapa itu? X aksennya plus Y Z aksen plus. Kalau perkalian tuh bentuknya N berarti bentuknya kayak gini. Nih. oh, gimana gitu. Kalau X aksen berarti gini, terus masa gini, terus gini, ini kecil, serat, terus kali ini, terus tambah, eh, gimana sih? X, X aksennya itu gimana ya berarti? Ini pakai inverter berarti dia. Iya, inverter, terus habis itu digabungin sama Y kan, kali Y. Hmm. Di N kan sama Y.
Di N kan sama ini. Terus kok ditambah di, kalau ditambah tuh turun. Apa gimana sih? Selesaiin yang dot dulu aja, tambahan nanti di ending. Jadi semua operasi ini nanti kita tambahkan di akhir. Jadi kita operasikan yang dot dulu. Ini udah selesai, terus lanjut ini, Terus baru kalau nanti yang aksen itu gimana? tekan. Hmm? Kalau yang aksen itu gimana? Aksen, ya tinggal kasih inverter. Di depan, terus habis itu, Contoh ya, X aksen Y ya, berarti hmm, ini ini kan berarti X aksen, terus Y set, berarti tinggal di N kan. Hmm, ini hasilnya. Terus kalau Y Z berarti Y kita buat lagi garisnya, terus kita bikin Z aksen ya, berarti Z aksen, kita bikin aksen, set, kita bikin N juga sini. Ini lurus juga. Terus X Y Z-nya berarti gimana? oh lah, bikin gini. Terus X, Y, Z-nya berarti semuanya ya. Semuanya. Semuanya tapi pakai gimana? Pakai semuanya. Terus di N kan. Semuanya ini. Semuanya gimana ya? Terus Y-nya ini keluarnya gimana kalau cuma satu? Masa ada garis lurus lagi terus tiba-tiba N gitu. Coba aja. Kan ada tiga tuh. Gimana kalau tiga? Hmm. Masa bikin lagi nggak mungkin.
Gimana? Bentar. Kalau sendiri-sendiri gitu nggak apa-apa, Kak. Ntar Caca nih nyoba sendiri-sendiri. Kalau X, Y, Z-nya berarti Sepemahamanmu Z aja. gini, gini, gini. Ada tiga berarti. Serat, serat, serat. Terus ini nggak lurus, sumpah demi apa? Ya anggap aja lurus lah. Nggak apa-apa. Gini. Ah, gimana? Berantakan, sumpah deh. Penting bisa dibaca. Kan X, Y, Y, Z, X, Y, Z. Y-nya berarti bikin Z dulu. Terus ini, terus ini, terus ini X, X, Y, Z berarti ini, ini semua, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus juga barang lagi. Serat, 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 serat. Gimana? Udah, kayak gini coba. Kirim ke WA. Kayak gini. Ih, jelek banget. Oke. HP Caca di cas di situ, bentar. Udah, Mana? udah dikirim WA. Hmm, oh, mana? Nih, OSS. Aku masih share screen kan ya? Kenapa? Aku masih share screen kan? Iya, masih, masih. Kayak gini. Kita lihat X ya, X aksen Y. Tahu nggak ada satu kesalahan kecil. Apa tuh? Apa tuh? Nah, kalau kayak gini berarti ini itu X di sini itu seakan-akan beda sama X yang di sini. Y di sini itu beda sama Y yang di sini. Z yang di sini itu beda sama Z yang di sini. Sedangkan yang soal kan X-nya ya X ini, Y-nya cuma Y ini, Z-nya cuma Z ini. Jadinya gimana tuh? Berarti X, Y-nya itu kita definisiin sekali doang. Kayak gini. Dah. Terus kita pakai berkali-kali. Berarti kayak gini berarti Oh, X. berarti bolehnya cuman sekali. Maksudnya kalau bawahnya Y, ke anu tuh
Nggak boleh ya? Ya kita bikin nggak boleh nulis Y lagi, tapi kita cabangin dari Y yang udah ada. Ini Oh, berarti ini udah benar Y, terus di N kan. Set, terus Y Z aksen, berarti Y kita cabangin lagi ke bawah. Set, Z aksen, berarti kita bikin gini. Set, set, kita bikin N lagi di sini. Set, set, terus X, Y, Z, berarti X kita turun. Nah, kayak gini biar enggak tumpang tindih. Set, set, nah terus Y berarti tes tes kok ini tuh nggak stabil. Z, terus Z-nya berarti kayak gini ke bawah. Set, harusnya kencang. Set, 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 ini jadinya kayak gini. Terus ketiganya kita orkan. Jadi misal kita kumpulin di tengah sini. Set, set, kayak gini. Nah kayak gini. Ini orkan. Oke, berarti ingat-ingat variabelnya itu ya definisinya sekali doang. X, Y, Z. Jadi kalau kita mau gunain lagi, kita cabangin ke bawah. Atau ke atas juga boleh. Misal ke atas kayak gini. Jadi bisa dibaca. Gitu. ya juga ya. Cica mikir kenapa harus gambar sebanyak ini kalau variabelnya itu Iya, ya benar. pasti cuman X, Y, Z kan. Nggak perlu Kalau ini ada dibanyakan ke buahnya, bawah. nggak mungkin kamu bikin variabel X-nya buahnya gitu ya. Jadi X-nya Z-nya cuma 3 doang. Tuh. Itu buat Hmm, fungsi oke. diagram logika. Terus ada juga bentuk dalam bentuk kanonikal. Ini kita belajar terkait min term sama max term. Jadi, nih, misal ada bentuk kayak gini. Misal fungsi X, Y, Z, berarti X, Y, Z ditambah X aksen, Y, Z aksen. Terus ada fungsi ABC, berarti A plus B plus C aksen, didotkan A aksen or B aksen plus C. Berarti min term itu, min term itu terjadi kalau semua variabel itu didotkan. Berarti perkalian semua variabel, semua variabel. Berarti X, misal X, Y, Z, terus X, Y, Z aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ketika ada sebuah fungsi, ini kan fungsinya cuma X, Y, Z doang kan. Nah, dia itu ketika semua variabelnya itu dikalikan, kayak gini, semua variabel dikalikan, ini tuh disebut min term, ini juga disebut min term. Oke, aman ya. Berarti kalau misal ini ditambah X, Y, ini bukan min term, karena dia nggak mengalihkan semua variabelnya. Jadi misal ini variabelnya ada 4 W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Berarti W, X, W dikalikan X aksen, misal dikalikan Y, kalikan Z aksen. Ini tuh min term karena dia mengalihkan semua variabelnya. Walaupun X aksen, Z aksen tetap karena ada variabel W, ada variabel X, ada variabel Y, ada Z. Berarti ini tuh disebut min term. Karena dia mencakup semua variabel. Terus kalau max term, max berarti dia pakai OR. Berarti semua variabelnya diorkan. A plus B plus C aksen. Terus A aksen plus B aksen plus C. Ini disebut max term. Jadi kalau min term itu dot, kalau eh, min term itu dot, kalau max term berarti dia plus. Itu ya. Ini ada contohnya. Nah, contohnya pakai 4 variabel. Jadi kombinasinya itu ada berapa? Karena 4 variabel berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16. Sesuai berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti kombinasinya berarti ada 16 juga. Berarti W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. W aksen, X aksen, Y aksen, Z. W aksen, X aksen, Y, Z aksen. Dan seterusnya. Sampai paling bawah W, X, Y, Z. Berarti ada 16 kombinasi min term dari M0 sampai M15. Terus kalau max term, kalau min term berarti simbolnya itu M, M kecil. Kalau max max term simbolnya M gede. Berarti kalau max term berarti dari W tambah X tambah Y tambah Z, terus W tambah X tambah Y tambah Z aksen, dan seterusnya sampai terakhir W aksen tambah X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen. Begitu. Jadi kan Hmm. tiap tiap kemungkinan kan ada dua, berarti tiap tiap W kan berarti ada dua kan, ada W aksen, X ada X aksen, berarti totalnya juga sama 16, M0 sampai M15.
15 kayak gitu. Berarti kalau misal kita anotasikan, misal ada bentuk kayak gini, W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, ditambah W aksen, X, Y aksen, Z, ditambah W, X, Y, Z aksen. Nah, ini kan 4 variabel. Kita bisa cek di bentuknya. W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, dia itu masuk ke M0, terus ini itu masuk ke M5. M5 kita lihat M5 ini sama ini itu masuk ke M14. Berarti kita bisa notasikan notasinya itu F1 itu notasinya dalam bentuk dilambangkan dengan kayak sigma itu berarti 0, 5, 14. Berarti kalau dijabarkan berarti M kecil 0 tambah M5 tambah M14. Oke, jadi kadang di soal juga dikasih bentuk ini. Ini jadi kita nggak ngafalin tapi dikasih bentuk tabelnya gitu. Gitu ya. Berarti kalau max term berarti misal ada max term kayak gini. Nah, ini tuh M1 jadi lihat di tabelnya. Ini tuh M10. Berarti kita bisa tuliskan kayak gini. Ini tuh kayak bentuk pi gitu kayak pi tapi bukan pi. Ini Mm-mm. terus 1,10. Menandakan kalau ini tuh max termnya berarti M1 didotkan M10. Jadi ini tuh namanya penjumlahan max term atau sum of max term. Kalau ini tuh berarti perkalian min sum of min term berarti ini perkalian max term, product of max term. M1 kali M10. Tuh. Dari sini aman? Aman. Oke. Lanjut. Kalau 3 variabel berarti kayak gini. Ini ada contohnya. Berarti kita perlu bikin ada harusnya ada tabelnya juga kalau 3 variabel. Terus berarti misal F1 itu M0, M1, M2, M5, M6, M7. Berarti X aksen, Y aksen, Z aksen, ditambah X aksen, Y aksen, Z, tambah X aksen, Y, Z. Pokoknya ini tuh kita lihat di tabelnya, tinggal kita lihat tabelnya, nanti terus kita tuliskan. Terus kayak gini berarti komplemennya itu, berarti ya tinggal dikomplemen. Berarti F1, X, berarti ini nanti kita bisa lihat tabel di sini, berarti X aksen itu X aksen misal oh ini contohnya ya jadi pokoknya ini tuh nanti pasti dikasih tab kalau di soal gitu biasanya dikasih tabel max term sama min termnya tinggal kita cek misal M3 kita lihat di tabel M3 itu apa aja kayak gitu ini juga buat max term min termnya berarti sum of min term ini ada agak triknya berarti kadang kita disuruh buat mengubah bentuk ini ke bentuk sum of min term jadi ini contohnya Y aksen Z itu bisa kita kita ubah menjadi Y aksen Z dikalikan identitasnya X X tambah X aksen karena X tambah X aksen itu nanti kan hasilnya 1. Nah, apapun dikalikan didotkan dengan 1 nanti kan hasilnya nggak berubah. Jadi dia tuh memanfaatkan fungsi identitas. Nanti dapatkan hasilnya X Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Jadi tinggal dikali masuk doang. Dan terus habis itu X-nya juga kita bisa jabarkan pakai fungsi identitas. Dikalikan Y tambah Y aksen, nanti dikalikan masuk. Terus habis itu masing-masing kita balikin, kita jumlahkan. Terus tinggal dikalikan identitasnya Z, nanti kita dapat fungsi dari sum of minterm, perkalian dari minterm. Ini sebenarnya agak tricky, jadi agak susah. Susahnya itu gimana kita logikanya ngubah dari bentuk kayak gini, kita hasilin kayak gini. Susahnya sedikit itu kayak gitu. Logikanya kita itu harus main jadi dari kayak gini kita ubah jadi bentuk kayak gini terus nanti jadi bentuk kayak gini ini kan berarti min term ya kayak gitu kalau product of max term berarti sama aja kita bisa ngubah kayak gini caranya dengan cara memanfaatkan fungsi sifat-sifat dari aljabar boolean kayak gini berarti dia ini xy tambah y aksen z berarti dia xy plus y aksen didotkan xy dot z aksen ini xy dot z berarti ini manfaatkan fungsi dia bisa distributif nih dia dikalikan masuk itu 1
nanti dia dapetin product of max term. Karena ini di penjumlahan, penjumlahan dikalikan dot. Tapi ini bukan bentuk max term yang sempurna karena dia nggak mencakup ketiga variabel. Jadi dia cuma mencakup dua variabel. Jadi dia max termnya nggak max term sempurna. Ini agak susah. Jadi ya sering-sering latihan aja buat bagaimana cara mendapetin ini untuk ke dalam bentuk max term ataupun ke dalam bentuk min term. Nah, bentuk standarnya itu dia itu ada dua, sum of product, terus ada product of sum. Jadi setiap term itu dari boolean itu ada dua, ada sum of product terdiri dari n sama satu gerbang or, sama product of sum terdiri dari beberapa or sama satu gerbang n. Kayak eh, ini, berarti kan dia ada, kalau kayak gini berarti kan dia otomatis dia itu ada berapa gerbang n sama cuma ada satu gerbang or. Nah, kalau kayak gini, berarti dia itu ada beberapa gerbang OR, dia ada satu gerbang N. Kayak ini tadi. Ini kan ada beberapa gerbang N, sama ada satu gerbang OR. Kayak gitu. Ini berarti namanya sum of product. Beberapa gerbang N sama satu gerbang OR. Jadi dia berapa gerbang N sama satu gerbang OR. Berarti sum of product. Kebalikannya berarti product of sum. Kayak gitu. Ini mungkin perlu diingat-ingat. Terus ada bentuk standarnya, berarti kayak gini. Fungsi ini x, y, z. Oh, dia kenapa dia buat bentuk tidak standar? Dia bentuk standar menggunakan sifat distributif menjadi ini diubah menjadi ini. Tapi kenapa dia menggunakan, jadi tapi ini nggak efisien sih. Sebenarnya kita bisa pakai satu variabel yang sama. Mungkin ini buat contoh biar gampang memahaminya. Jadi struktur 3 level itu kayak gini. Jadi dia step pertama, step kedua, step ketiga. Ini bisa disederhanakan lagi. Dia menjadi bentuk kayak gini. Ini kan berarti dia sum of product. Hasilnya jadi kayak gini. Ada beberapa n, terus satu or. Kayak gini. Berarti dia, ini kan hasilnya kan ada dua or sama dua n. Nah ini kan nggak standar. Standarnya kan satu n beberapa or atau satu or beberapa n. Makanya dia itu diubah pakai fungsi eh, operasi aljabar, diubah jadi kayak gini. Ini jadi bentuknya berarti sum of product karena dia itu penjumlahan dari berapa produk atau dari berapa minterm. Jadi diubah jadi n n terus cuma ada satu or. Pusing? Pastinya pusing karena masih pertama kali. Hmm. Karena pusing berarti dikasih latihan. Nah, ini ada latihannya, bisa kamu kerjain. Udah dikerjain belum? Oh, udah ternyata, Widih. Siapa tahu udah. Nah, yang pertama berarti menggunakan paritas genap kamu disuruh ngodekan ini menggunakan Hamming 7,4. Berarti kan otomatis ini kamu ubah jadi biner dulu. Habis itu kamu hamingkan kayak tadi. Terus ini berarti ada BCD-nya, terus disuruh Hammingnya, kamu disuruh nyari paritasnya. Tentukan data dari kode. Oh, ini tuh yang udah di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tuh yang udah dicampur sama paritasnya. Berarti kamu disuruh nyari D1 sampai D4-nya. Paham nggak? D1, D2, D3, D4. Data dari kodenya, kode datanya. Berarti nanti kan ini kan udah ada P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4. Nah, kamu disuruh ngebalikin D1, D2, D3, D4-nya sama nanti dapetin P1, P2, P3-nya. Gampang sebenarnya sih. Gampang lah ya. Tinggal Iya. nyari D1, D2, D3, D4-nya. Terus ini berarti tentukan komplement dari fungsi berikut. Ini kayaknya agak susah, gak apa. Kamu coba aja. Ini tadi udah ada eh, tabelnya, mix term sama min term sama max termnya. Tinggal kamu lihat aja. Kalau nggak selesai nggak apa-apa. Kayaknya emang ini agak ribet.
Terus ada, oh ada banyak, ada 5 ternyata. Ini kamu disuruh untuk menyederhanakan pakai fungsi teori dasarnya. Terus ini juga disuruh buat tabel kebenaran sama diagram logika. Ini agak susah yang nomor 4 buat menyederhanakan karena harus ngotak-ngatik sama nomor 3. Selebihnya gampang diagram logika sama tabel kebenaran. Udah sih itu aja sih materinya. Emang agak berat karena baru pertama kali belajar diagram logika sama Iya, aljabar iya. boolean. Jadi ya dinikmati aja. Ini nanti kalau bingung lihat-lihat ulang rekornya atau baca-baca modulnya lagi. Nanti insya Allah aku upload eh, agak malam mungkin upload ke YouTube-nya. Oh, Ada yang tanyakan eh, sebelum aku ETS? Doakan boleh semoga Kak. ETS Kalau lancar. yang kalau yang apa namanya Kak? Kayak soal-soal itu PR-nya tadi, Hmm? Ya, lima, PR-nya. lima soal itu tadi buat PR. Oh, cuma soal yang di situ tadi. Terus Ya, kalau yang kakak kayaknya belum ngasih PR yang itu deh. Apa emang nggak ngasih? yang Bukan apa? yang kemarin, tapi yang ini. Mana ini? Yang apa? Yang sistem basis data, Sistem sistem basis. basis basis data ta, hari Jumat ta. Ya, Sistem basis data kemarin, kemarin belajar. Ada nggak sih PR-nya? yang belum Eh, Kak, yang dikasih tahu ininya ceritanya belum dikasih. oh, aku bilangnya mau ngasih PR ya. Heeh. Lupa ya udah Ceritanya nanti mau sekalian. ngasih. Ya, Nanti malam deh aku buatin ceritanya. Sorry, sorry ya. kelupaan. Iya nggak apa-apa Kak. Oke, thank you udah diingetin. Ya, Berarti Sabtu depan kita ses lab, Sabtu ini ses lab buat SPD. apa? Saya start buat. SPD basis data. Oh ya. Berarti Seslab itu selalu basis data ya Kak? Ya enggak, kan kemarin dasar pemrograman. Oh iya deng. Minggu Hmm. ini basis data, minggu depannya kita lanjut modul satu basis dasar pemrograman. Oh, oke. Gimana soal dasprognya udah selesai? Yang terakhir itu belum, yang apa namanya itu? Bikin ASCII itu Oh, belum. oke. Agak bingung, susah. Jadi mungkin Nggak pernah masih sekalian dibahas buat besok ya, dasprog ya, ya ya besok. besok. Ya, aku stop record kalau gitu. Gak ada ditanyakan kan? Atau tadi ditanyakan? Oh, udah Kak. Aman, oke. Sama